Oke, Asmara udah cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Sekarang untuk sesi berikutnya tentang pekerjaan atau karir. Nah, ada Menarik. sharing atau mungkin pertanyaan tentang pekerjaan atau karir? Oke, mulai Dewi dari mungkin? Kak Dewi nih. Gantian ya. Gantian Tadi Kak kan Dewi. kamu nih. Kalau perihal pekerjaan, ceritanya nih di lingkungan pekerjaanku ya, ada temanku yang baperan. Oke. Baperan sama bosnya. Oke. Nah, kita sebagai teman kan pasti dia akan sharing dong gitu. Nyikapin buat sama temen kita dalam hal pekerjaan yang baperan nih biar kita juga nggak ikut baperan, itu gimana ya Bu? Oh, berarti satu tim gitu ya, satu lingkungan kerja ya? Iya, kita satu tim. Ya, contohnya baperannya apa nih? Misalnya kayak Ditegur gitu? Apa? Iya, mungkin cara tegur dari si bos ini kurang menyenangkan bagi yang menerima gitu. Nah, kadang-kadang kita yang dari sisi karyawan gitu nyikapinnya gimana ya supaya ya kita juga tahu posisi bos nyampein pesannya itu ya nggak terlalu jadi ikut-ikutan baper gitu. Ya, namanya bos ya. Jadi mau benar salah tetap bos, tetap benar ya. Oh, ingat pasal 1 gitu ya. Ya. Oke. Bos selalu benar. Iya, Oh, betul. tapi kan nggak selamanya gitu juga. Betul, tapi kan masalahnya yang atasan siapa? Yang menentukan. Ya bos sih. Nah, jadi yang harus menyesuaikan diri siapa? Karyawan. Ya, itu dulu nih prinsipnya. Jadi harus tahu batasan itu dulu ya. Ya, berarti kan kita nggak ya sebagai bawahan ya, ya nggak bisa ngatur bos ya. Enggak sih. Justru Tapi kan kita bisa menempatkan diri. Ya, gimana cara ngontrol emosi bapernya itu? Dia nggak ke bawah ya. Biar nggak Iya. ke bawah. Ya kalau misalkan masalah mengontrol ya, kembali ke diri kita gitu. Ini masalah temen ya yang baper, bukan Iya. Dewi. Oh jangan dong. Kalau Dewi nggak baper ya? Jangan dong. Oh, nggak baper ya? Udah latihan. Oh, udah latihan. Oh, berarti Dewi tahu dong? Nggak, sekarang gini. Dewi sekarang kan menyikapi temen. Berarti kan ini temennya yang jadi masalah apa Dewinya menyikapi karena ngelihat teman aku ini ya. kayak toxic relationship gitu. Iya. Iya dong. Jadi yang bawa baper takutnya nular nih. Iya. Nah, sebagai Iya. pendengar nih gitu kan. Dia suka curhat sama Dewi. Iya, dia suka curhat gitu. Dia curhat. Nah, kan sebagai pendengar nggak cukup cuman mendengarkan aja kan, gitu. Pasti dia juga akan minta saran gitu. Saran aku sebagai temen buat temenku yang baperan ini gimana nih? Satu Enggak, yang bikin Dewi terganggu apa nih? Yang akhirnya gini, ini kok teman gue gini sih gitu loh. Apanya? Apa caranya dia galau? Apa mungkin curhatnya terlalu di overthinking gitu sampai Dewi lebay gitu? Iya, jadi overthinking sih. Overthinking. Jadi supaya batasan di akunya itu nggak menular lah bapernya dia ke aku gitu. Pada saat dia dapat teguran, pengaruh ke kerjaan Dewi apa enggak? Iya, pasti sedikit banyak ada. Ya, yang maksudnya berkaitan sama pekerjaan yang ada juga ada. Iya, ada. Berkaitan. Iya, karena kan kita satu tim. Maksudnya untuk Dewi ngasih tahu dia atau Dewi menyikapi dia? Menyikapinya. Oke. Berarti kan masalah dia, ya artinya Dewi mungkin nggak bisa ngerubah ya? Oh iya, betul. Benar. Berarti kan yang penting Dewinya kan? Iya. Ya mungkin sedikit banyak ngasih contoh lah supaya dia akhirnya mikir kan. Nah, kenapa? contoh-contoh itu yang kayak gimana nih yang harus aku? Coba Dewi, ini kan kita ini ilustrasi aja ya, supaya nanti kan Dewi caranya ngomongnya gimana kalau dia. Coba yang Dewi dengar pada saat teman Dewi ini curhatnya gimana sih yang buat Dewi kenapa sih dia segitu gitu? Jadi ceritanya waktu itu dia izin, posisinya masuk kerja nih, di tengah hari dia minta izin untuk pamit lebih awal gitu. Pamit lebih awal
detailnya sih kurang tahu juga ya saya. Cuman saat dia izin itu jawaban dari atasannya itu sebenarnya nggak mengizinkan. Nggak mengizinkan, tapi akhirnya diizinkan dengan kata-kata untuk kali ini gue izinin, lain kali gue nggak izinin, kecuali orang tua atau keluarga inti lah gitu. Nah di situ dia jadinya sempet bingung tuh mau pergi atau enggak gitu. Akhirnya Nah dia tersinggung, ya seperti tersinggung dengan kata-kata itu. Jadi akhirnya dia bikin jadi dia galau gitu. Tapi akhirnya izin kan? Iya akhirnya tetap izin. Iya. Cuma kan efeknya kan ngaruh ke pekerjaan, jadi bete, ke temen-temennya yang satu tim juga kan jadi uring-uringan gitu. Cuman karena kata-kata yang kurang mengenakan itu gitu sih. Jadi gimana nih Kak? Kalau ini kan masalahnya kan Dewi yang mau ini kan membatasi kan berarti supaya dia nggak nularin gitu lah. Nggak nularin dan ya. Permasalahannya itu kan pengaruh ke pekerjaan ya. Iya betul. Pengaruh ke pekerjaan yang memang berkaitan dengan pekerjaan Dewi juga. Iya. Jadi otomatis pekerjaan yang nggak beres, pekerjaan Dewi juga terbengkalai juga. Oke. Saran ya mau nggak mau Dewi harus mengingatkan dia. Kalau untuk membatasi gitu ya dia makin galau karena dia ngerasa nggak ada solusinya gitu loh. Artinya gini, ya kalau Dewi mau rangkul dia dulu, karena ini kan berkaitan dengan pekerjaan ya. Iya. Benar nggak? Benar. Nah kita bicara logis aja ya, karena orang baper tuh memang dia nggak mikirin isinya, intinya, inti omongannya gitu loh. Dewi bisa luruskan lagi inti dari bos itu sebenarnya dia butuh tenaga si teman Dewi ini. Berarti dia sebenarnya terpakai gitu loh. Dia ngasih semangatnya di positifnya itu gitu loh. Pada saat bos izinin, nggak izinin sebenarnya izinin tapi dengan catatan kalau nggak penting-penting banget nggak usah izin. Artinya pekerjaan dia kan vital, berarti kan dia dibutuhkan, benar nggak? Oh ya. Jadi bisa kasih masukannya begitu, kasih gitu supportnya ya, itu. Bukan karena dia nggak boleh izin semata-mata nggak boleh karena sentimen gitu kan? Ya kan kalau yang pikirannya negatif kan gitu ya. Yeah. Padahal sebenarnya justru karena pekerjaannya itu vital, penting terhadap kelangsungan ini ya, kinerjanya ya, produktivitas lah ya. Yeah. Ya, bos tidak mengharapkan gitu, dia izin terlalu sering gitu loh, karena vital, berarti kan dia kepake sebenarnya. Gitu, kasih pengertiannya begitu. Justru bos itu justru butuh kamu gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan berarti dia nggak ngizinin semata-mata nggak ngizinin gitu loh. Toh akhirnya diizinin juga kan? Iya. Jadi buat apa gitu loh? Buat apa harus galau? Cuman masalah caranya aja kok. Mungkin kedengarannya kurang enak. Padahal sebenarnya si bos ini juga sebenarnya nggak mau kehilangan karyawan gitu loh. Ya kan nggak mau ya, misalkan satu off gitu kan, masalah dia gantiin apa enggak gitu kan? Iya. Jadi satu sisi juga dia kan ngegaji Dewi dan lain-lainnya dong. Iya. Otomatis kan pada saat kalau udah namanya sering kan emang gaji dikurangin. Enggak sih. Posisikan gini, siapa nama temannya? Siapa inisial deh misalnya? Mawar. Misalnya Mawar gitu ya. Kayak yang jualan masak ya. Mawar. Misalnya Mawar gitu ya. Biar gampang ingat. Oke. Seandainya nih kamu jadi bos, punya karyawan, suka izin, mau enggak? Gajinya tetap. Pasti nggak mau ya. Itu bener nggak? Bener. Kita jadi bos punya karyawan begitu, sering izin misalkan, yang seharusnya nggak perlu izin dia izin, mau nggak? Berarti teman-teman Kak Dewi ini emang udah sering gitu izin kayak gitu. Soalnya biasanya kalau cuma sekali dua kali bos nggak mungkin langsung negur kayak gitu.
Kalau kemungkinan sih menurut saya kalau sering bisa jadi bos begitu responnya. Mungkin bisa jadi juga Iya, ya. bisa. Nah ini kayak kan teman Kak Dewi ini sering apa enggak Iya. izin? Jadi Karena kategori sering itu kan kalau dari saya melihat sih nggak terlalu sering gitu. nggak, berarti mungkin Dewi ngelihat bos ini memang karakternya begitu, Kayak Keras. iya Agak karakternya memang Tegas gitu. tegas. iya rada cukup tegas gitu. Ya namanya bos kan harus begitu ya. Iya. Kalau nggak dia bisa diakalin sama anak buah buahnya. ya. Oh. Ya lah, dia kan intinya kan apa ya? Namanya perusahaan apa sih yang disasar di tujuannya profit oriented kan? Betul. Jangan sampai dia rugi lah satu hari ada satu karyawan yang off gitu ya. Ya kan jarang ada cadangan kan. Berarti kan dia harus kehilangan satu tenaga kan yang mempengaruhi ke yang lain Kinerja gitu loh. Kinerja tim yang Jadi lain nggak ada- kan nggak tim kan seimbang masalahnya gitu. nggak seimbang, nggak balance gitu loh jadinya. Jadi makanya dia tidak berharap gitu loh ada apa ya izin gitu. Kalau nggak urgent banget gitu loh, wajar sih. Ya posisikan gitu aja, mawar seandainya jadi bos seperti itu Oh sama satu lagi nih. gitu. Tadi- Yang ini udah clear ya? Yang tadi clear. Ini clear. Oke, jelas Tadi ya. dari karyawan. Sekarang Dari cara karyawan ah, menyikapi atau menyikapi sama atasannya yang atasannya baper nih. oh jadi Tadi atasan kan- yang baper iya, sekarang. Tadi kan karyawannya, ya Ah. kan? Sekarang karyawan bosnya yang baper. Bapernya kayak gimana? Bapernya kayak gimana ya? Misalnya kayak kalau kayak lagi pergi nih, kan suka diajak untuk hangout. Nah, kan namanya atasan sama karyawan pasti ada batasannya dong. Karyawan juga kan kadang-kadang nggak nyaman juga dong kalau hangout sama bos nih. Ada gengsi gitu ya. Ya, iyalah pasti, ya kan. Nah, cuman gimana nih bosnya yang baperan ini biar nggak apa ya cara kita nyampein gitu loh, atau kita kasih masukan, kasih kritikan itu bosnya bisa ya sedikit mendengarkan gitu. Oke. Atau Berarti kan harus tahu dong namanya kita kasih masukan ya. Gak usah sama bos ya. Kita nih kalau lagi bete dikasih kritik terima nggak? enggak. Iya sama kan. Bos juga manusia ya. Iya sih, benar juga. Artinya lihat situasi, lihat momen Oh, gitu loh. Lihat momen gitu ya. Pendekatan dulu. Say hello sama bos. Ya gimana kabarnya? nah Bisa pendekatan ini nih tips and triknya gimana nih? Iya sekarang gini. Kan Si kadang bos ini ada terus apa enggak nih? maksudnya ada terus di dalam Lingkungan kantornya kerja tuh? atau iya ada terus. ada terus standby kan? Oh, standby. Nah, kalau ini bedain ya perusahaan besar gitu ya, sebenarnya mau perusahaan besar mau perusahaan kecil. Biasanya kalau skup lebih kecil dia lebih ke keluargaan ya. Ya, Ini perusahaan besar kecil. kecil. Nah, berarti lebih ke keluargaan kan? Ya. Nah, tipsnya sih ya, yang namanya bos siapapun ya, kalau namanya dikasih makanan seneng nggak? Senang. Nah, kasih makanan dulu. Oh, sogok gitu. Kasih ya dibilang sogokan mungkin ya, tapi kan Bisa dibilang sogokan mungkin ya, tapi kan kalau kita sambil ajak makan bareng Basa-basi lah. basa-basi kan orang timur kan begitu ya. Jadi apa ya, harus tahu nih kesukaan bos apa sih gitu loh, sama kayak kita kesukaan kita apa, pasti kalau lagi disodorin padahal kita mungkin ada teman kita mau ngomongin sesuatu mungkin ya, tapi kita disuguhin dulu, dikasih makan dulu ya. Pernah dengar nggak nih kalau sebelum dimarahin kita dikasih makan dulu baru dimarahin gitu? Bener nggak? Benar dengar. Ngerti nggak? Iya. Sama aja, bos juga cuma bukan dimarahin kali, ya kasih masukan gitu. Jadi harus happy dulu. Oh jadi kita bikin happy dulu nih si Iya, bosnya ya. supaya bisa menerima gitu loh. Jadi jangan langsung to the point gitu loh. Kadang nggak, ya semua rata-rata ya nggak bisa, orang di kita ini nggak bisa to the point ya, secara profesional kerja lah gitu kan. Lagi pula yang kasih masukannya bawahan lagi kan.
kritik saran ke bawahan itu wajar. Tapi kalau karyawan anak buah ngasih saran ke atasan ya mesti ada strategi gitu loh. Karena ya itu tadi ada yang atasan yang ya dia profesional kerjanya oke deh. Maksudnya dia bekerja secara profesional. Artinya dia juga harusnya sebagai pimpinan ya, bukan bos nih ya. Pimpinan itu kan melayani leader. Itu kan beda. Bos tuh asal seneng aja gitu. Pengennya yang penting turutin kemauan saya gitu kan. Cuman kan kalau misalkan pimpinan dia kan menerima, melayani juga kan. Namanya melayani karyawan juga kan gitu loh. Ya kan bisa ngerangkul gitu kan. Nah, kalau pimpinan tuh seharusnya harus bisa menerima kritikan atau masukan. Harusnya begitu. Nah, cara mengatasi pimpinan yang baper gitu kan, ya itu tadi pendekatannya. Bagaimana dia ngerasa terhibur dulu lah gitu loh. Atau dia merasa oh iya ya, anak buah saya perhatian juga ya gitu. Jadi ada 2 ya poinnya. Tahu momen, satu. Kedua dibikin seneng juga. Iya. Kesenangannya apa, tahu apa sih yang dia suka, harus tahu dulu apa yang dia suka. Apalagi nih skup kecil ya, sebenarnya lebih mudah ya. Lebih mudah sih sebenarnya kalau skup kecil karena lebih kekeluargaan sih sebenarnya ya. Cuman ya resikonya ya nggak profesi. Biasanya sih kalau yang perusahaan kecil agak kurang profesional ya. Jadi kayak kelihatannya cari muka gitu ya. Ya mungkin itu. Ya, harus cari muka tapi untuk yang positif kan. Tujuannya untuk. Jadi yang namanya cari muka tetap boleh ya? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Selama itu tidak merugikan gitu kan. Ya cari muka tuh dalam arti karena kan kadang cari muka itu konotasinya suka jelek gitu, suka kurang bagus gitu loh. Tapi cari muka dalam hal untuk seperti ini juga satu tujuan yang baik kan. Karena kalau nggak diomongin ya dia kan nggak tahu bahwa dia sendiri mungkin ada kekurangan gitu dalam kepemimpinannya dia gitu loh. Benar nggak? Benar. Ya yang ngasih tahu siapa? Ya kan nggak, kalau bukan anak buahnya, lingkungannya dia gitu kan. Masalahnya dia nggak punya atasan lagi kan. Iya, nggak ada. Dia paling tinggi dia kan, dia yang punya, ownernya ya. Ini owner juga. Iya, owner. Iya. Artinya begini, pada saat Dewi ini ya sebagai anak buah nih memberitahukan, ngingetin, kasih masukan sama bos. Artinya apa? Apa yang Dewi kasih masukan ini itu ujung-ujungnya buat keberlangsungan perusahaannya. Tujuannya itu semata gitu kan, bukan untuk kepentingan pribadi kan? Bukan. Oh ya iya, apalagi untuk itu. Nah cuman ya itu tadi, kasih makan dulu apa sukanya apa sih bos gitu. Cari tahu dulu gitu loh. Nanti juga udah ya mungkin gini ya basa-basi dulu lah gitu loh. Basa-basi dulu, nanya tentang keluarga biasanya gitu. Kalau baper, kalau orang baper ya biasanya kalau ditanya tentang keluarganya dia seneng. Karena ya namanya kan dia orang baper tuh pengennya diperhatiin ya. Jadi pengen ada perhatian dan ada mungkin yang berbau-bau perasaan lah gitu loh. Yang ditanya rasanya laki perempuan? Laki-laki. Nah, perasaan gimana sih rasanya hari ini gitu. Gimana kabarnya? Oh, dia senang, dia akan cerita. Ya namanya perasaan, dia tuh senang mengekspresikan sesuatu kan. Kalau namanya orang perasaan kan gitu, mengekspresikan sesuatu. Oh, saya lagi galau, saya bete, itu ditunjukin gitu loh. Lain kalau orang logika lebih tegas gitu loh. Ya faktanya begini gitu loh. Sebenarnya orang ya baper tuh lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk, yang penting bisa strateginya ya itu tadi. Tahu celahnya yang dia suka gitu. Yang penting ya untuk ya istilah memanfaatkan untuk satu kebaikan untuk tim untuk banyak orang. Ya untuk perusahaannya juga otomatis kan. Pasti. Gitu. Oke, tapi kalau misalkan bosnya tertutup, cuek,
Itu gimana tuh buat pendekatannya? Nah, justru itu. Ini kalau ini tantangan. Kalau untuk yang cuek gitu kan, tapi secuek-cueknya dia kan masih punya mulut ya untuk bicara, gitu kan. Dipancing biasanya dengan omongan ya. Ngobrolnya di luar konteks dulu. Di luar konteks pekerjaan. Tanya hobi Hobi gitu ya. misalkan. Jadi di luar Kesenangannya konteks. apa, gitu. Ya bisa jadi karena dia juga gini loh. Orang cuek karena dia juga mungkin nggak, ya di lingkungan itu dia nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol yang sefrekuensi lah ya. Iya. Biasanya begitu. Tapi Bener pasti ada aja lah di satu lingkungan Pasti yang satu ada. orang yang emang dia suka gitu, Iya, yang pasti nyambung ada. gitu. Nah mungkin jalan satu-satunya dari satu orang Nah, itu. satu Bawa apa? Harus tahu celah dan strateginya. Nah, harus tahu celahnya dia, kelemahannya dia apa gitu. Bener sih. Kelemahan dia. Yang penting kelemahan itu artinya gini, bisa masuk. Jadi bisa akhirnya ngebuka komunikasi gitu kan. Tujuannya gitu kan, membuka komunikasi kan. Iya. Bener nggak? Bener. Itu cari tahu dulu. Atau mau pancing boleh. Nih ada dua cara nih ya. Mau cara sendiri, misalkan Sultan nih coba mancing sendiri si bosnya, ngobrol aja dulu, apa kabar gitu, nanya kabar gitu loh. Atau nanya lain gitu, hobinya apa, yang tadi dibilang hobinya apa gitu kan. Ya, atau mungkin Sultan ngelihat dia lah deketnya sama siapa. Nah, cari tahu kesukaannya dia apa sih gitu. Nggak mungkin nggak ada hobi, pasti ada dia hobi. Cuman karena dia petutup, jadi orang nggak tahu gitu. Berarti Iya. cari orang yang tahu dan kenal dulu. Iya, betul. Bos juga manusia kan. Kayak lagu ya. Iya, bos juga manusia. Jadi orang Nggak mungkin nggak bisa. diam-diamnya ada pasti, nggak mungkin nggak ngomong, pasti ngomong. Cuman pinter nggak kita mancingnya gitu loh. Oke. Mesti cerdas. Bener. Oke. Menarik nih. Tinggal prakteknya ya. Kerjaan. Iya, tinggal prakteknya. Tapi setelah itu terbuka bisa gak sih kemungkinan naik karir apa gimana? Oh bisa. Sebenarnya gini ya, kalau ada bos yang dia mungkin dia senang sama anak buah yang nggak, yang penting kerja, lu kerja deh, yang benar gitu loh. Itu harus satu, kerjanya benar gitu loh, bisa kerja dan pendekatannya itu lebih bagus. Pendekatan ke bos bisa ini. Bisa apa ya, lebih bersinergi gitu loh, dua-duanya jalan kalau mau naik karir, kuncinya itu. Oh gitu. Oke. Jadi gitu. menarik perhatian gitu loh, ini beda nih anak gitu loh. Jadi ya itu kredibel gitu, bisa dipercaya gitu loh. Jadi dikasih pekerjaan ya udah terima, bos kan senangnya begitu kan. Tapi kebanyakannya gini nih, gini karena sih kebanyakannya gini cerita-cerita yang saya tangkap gitu nih teman-teman saya di soal pekerjaan gitu ya. Jadi ada kayak teman saya ngasih tahu, lu kalau bisa ini, kalau bisa itu, udah deh lu tutupin, biasa aja, sesuai job desk-nya aja udah kerjain gitu. Kalau lu kasih tahu yang lebih, ntar lu dikerjain gitu. Naik karir enggak, dikerjain iya. Oh gitu. iya dong, gini loh. Nah itu caranya gue bisa jadi bimbang sendiri tuh kayak, oh gue pengen maju nih karir gue pengen kerja sekeras apa sih levelnya dulu. Mungkin. Level bosnya apa nih, supervisor kah? Iya bisa dibilang SPV lah gitu. Oh SPV ya jelas lah. Ya itu mungkin dari rekomendasi dulu kan dari SPV. Beda sama direktur kan nggak mungkin naik lagi kan? Iya. Ya udah mentok ya istilahnya, kalau saya pikir itu direktur. Ternyata SPV. Terus dia bimbang sendiri gitu. Harusnya kayak gimana sih, harus pas-pasan aja apa enggak? Kalau pas-pasan kan dilihat sama bos jadi wah kerjanya gini doang gitu, nggak ada peningkatan. Tapi kalau kita ngasih effort yang lebih gitu, ada peningkatan. Tapi yang diharapin tuh nggak muncul, malah ke temennya yang effortnya biasa aja gitu. Ya berarti kan ini karena faktor kedekatan ya. Oke, jadi kuncinya pendekatan. Cari muka dong berarti. Iya cari muka untuk satu tujuannya. Cari muka. Cari muka tapi harus sejalan dengan kinerja. Jangan cari muka kerjanya nggak bisa, tapi cari mukanya aja gitu loh. Yang bahayanya itu cari muka buat jatuhin orang. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh gitu. Ingat ya teman-teman. Cari muka ya
ya sesuai dengan apa ya tujuannya kan memang gini Buat ya. perusahaan Buat gitu ya. perusahaan tetap ya jangan merugikan perusahaan lah gitu loh. Jangan menjatuhkan temen juga gitu loh. Yang penting just buktikan aja gitu loh. Cukup buktikan aja. Buktikan aja pekerjaan itu, jangan bikin masalah gitu kan. Nah, sambil pendekatan ke atasan gitu loh. Ya pendekatan tuh artinya ya jangan kaku lah gitu loh. Ngobrol gimana gitu loh. Jadi ada apa ya, mungkin di luar pekerjaan gitu loh. Ada yang ditanya. Ya, gitu. iya. Ya kalau masalah ya jangan dibuka semua gitu loh. Ininya ya bisa jadi kan hanya diambil ilmunya gitu kan. Ya artinya gini ya, kalau kita bekerja ya sesuai dengan job desk ya benar gitu loh. Yang di luar job desk ngapain kita harus kerjain gitu loh. Maksudnya lebih gitu, jadi ngasih effort yang lebih gitu, kayak bisa fleksibel lah kerjanya, bisa bantu temennya, jadi kan teamwork gitu, bisa bantu teman-teman yang lain juga. Seberapa gini bisa bantu Mungkin tetap harus tahu batasannya masing-masing. Iya, jangan sampai nanti yang dibantu keenakan. Ngerti nggak? Maksudnya nutupin gitu kelemahan dari temen, tapi akhirnya pekerjaan job desk yang Sultan yang sebenarnya terabaikan gitu loh, ngerti nggak? Kita boleh bantu, tapi selesaikan job desk kita dulu. Iya, emang seharusnya gitu prosedurnya sih. Emang begitu gitu loh. Lah sekarang alasannya apa? Yang jadi pertanyaan, alasannya kenapa harus bantu temen? Buat nyari itu, cari muka ke bos biar naik karir gitu. Yang cari muka siapa? Iya. Supervisor ya kan? Bukan dong, karyawan Loh sekarang dia pengen naik jadi leader gitu. Bukan SPP-nya dibilang kayak apa sih? Dia butuh, misalnya satu tim itu ada 6 orang gitu misalnya kan ya. Dan dia butuh kapten gitu satu tim itu. Yang cari muka? Nah, SPP itu di atasnya kapten. Dan dia jadi ada satu kapten lagi. Regu lah gitu, kepala regunya gitu. Oh, ada 2 dari satu SPV ini. SPP kan dia ngatur produksi, misalnya ngatur kinerja dari berapa tim gitu. Misalnya satu proyek ada dibagi ada 3 tim gitu. Oke. Satu tim kan pasti ada punya satu kepala regu Oke. gitu. Nah itu ya lumayan lah, ada golongan tertentu lah naik regu itu. Iya, berarti kan yang milih kepala regunya SPV. Nah iya itu dia. Oke. Berarti gimana caranya supaya bisa kepilih jadi kepala regu gitu kan? Ya, sekarang penilaiannya berdasarkan ada ininya nggak sih? Apa KPI. ya? Ada prosedurnya nggak gitu loh? Sesuai prosedur apa cuma penilaian? Kesenangan. Iya, itu pilihan pribadi. karena lebih ke faktor kedekatan kita nggak tahu nih. Kalau prosedur secara data sih nggak ada ya. Nggak Cuman ada. kayak sehari-hari yang kelihatan aja kayak ngobrol enak nggak pasti. Fleksibel, yang lebih bisa aktif, bantu, ya. tahu semua tata caranya Betul. gitu, lebih Berarti aktif. yang lebih menguasai si satu tim ini dia lebih dominan kan berarti. Ya tinggal buktiin bisa lebih dominan apa enggak. Bukan berarti. Jadi gini ya. Saya ngerti deh. Jadi bagaimana di satu tim itu ada yang lebih dominan siapa gitu kan? Benar kan? Iya. Artinya dia bisa saling melengkapi gitu loh, melengkapi dalam arti ya pekerjaannya dia juga memang selesai dan dia bisa nanganin mungkin ke pekerjaan yang lain gitu kan. Makanya itu yang diperluin regu head nih begitu. Sekarang belum ada regu headnya. Udah ada, cuman kan karena belum compatible gitu, Lah sih dicari lagi lah seleksi gitu. Ya pasti ada lah, ada apa sih? Ada masanya lah kepala regu yang udah lama gitu harus digantikan dengan yang baru. Nah ini yang baru-baru masuk ini mereka lagi proses seleksinya gitu. Termasuk saya itu dalam regu itu. Sultan sendiri nguasain apa enggak? Nguasain atau enggak itu dalam proses sih, berjalan gitu. Iya sedikit-sedikit saya. Ya harus tahu secara keseluruhan masing-masing dari misalnya satu tim ada berapa orang? Satu tim ada 6. Ya artinya begini, namanya seorang kepala dia harus 6 pekerjaannya si masing-masing ini harus tahu. Nah itu saya yang masih saya pelajari sih. Nah itu dulu sih sebenarnya. Jadi jangan main cari muka tapi nanti giliran udah jadi kepala regu nggak kompatibel juga. Nah itu dia. Ngerti nggak? Kan cuman ini cari muka aja gitu loh. Tahu-tahu doang gitu dikasih tanggung jawab segini. Gitu. Betul. Nah itu dia. Jadi benar-benar ya akhirnya si supervisor gue nggak salah pilih.
Berarti nggak cuma skill doang dibutuhkan, mental pun ya. Mental udah jelas lah, sekarang harus siap, namanya kepala itu harus siap yang namanya misalkan hasilnya kurang gitu kan, kurang maksimal, yang dimarahin siapa? Kaptennya Bener. itu, bukan anak buahnya. Kapten paling tegur bawahnya gitu loh. Gitu loh. Jadi terus evaluasi, bagaimana cara bisa evaluasinya, perbaikannya gimana, tahu kelemahan. Gini, kepala regu itu harus, atau pimpinan ya sebenarnya, tahu karyawannya loh. Oh iya, Benar nggak? harus tahu dan mengerti gitu. Mengerti. Oh, karyawan A nih kemampuannya ini, dia nggak bisa yang ini. Berarti ada dari semuanya dia tahu cara menempatkan, ini bagian ini bagian ini, bagian ini. Ngerti nggak maksudnya? Paham, bener. Ada bagian-bagian yang dia mampu, ini nggak mampu, jangan tempatin ke sini gitu loh. Tempatin ke yang sesuai dengan kemampuannya dia gitu loh. Kan di kepala regu yang milih juga kan, yang ngebagi kan, bukan supervisor kan. Supervisor masih tahu beres kan. Iya. Nah sejauh mana Sultan emang kalau memang ngejar itu jadi kepala regu, ya Sultan harus tahu lah timnya. Oh dia bisa, ya ngamatin dulu nih. Oh si A ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Dia lebih dominan pada berapa bagian gitu loh. Gitu. Oke. Itu kuasain dulu. Kalau nggak nguasain ya Agak sulit ya. sulit. Karena biar gimana juga harus menguasai. Menguasai ke seluruh bidang gitu loh. Ya kuncinya itu dulu. Iya, Kalau jangan cuma cari muka, nanti kecewa, ujung-ujungnya ya udah balik lagi ke anggota lagi. Ya, makanya ada kan baperannya di situ gitu. Oh, gue udah skill gini cari muka doang. Taunya kan bos tuh lihatnya nggak cuma dari skill kan, ada mentalnya. Oh ternyata yang dia cuma bisanya nggak semuanya bisa gitu. Cuman mental dia lebih kuat, mental dia, jiwa dia kepemimpinannya lebih nonjol gitu, makanya dipilih yang ini. Karena kan ada baperan dari situ pun timbul kayak senggol-senggolan lah biasanya. Nah itu tuh. Ya sekarang ya kalau ya senggol-senggolan di semua ya ya ada lah pasti namanya juga kayak sirik-sirikan gitu. Iya, Kok lu sih, pasti. kan gua yang lebih ini gitu. Ngapa lu gitu. Iya sekarang. Cara ngertiinnya gimana sih? Sesama teamwork gitu. Ya sekarang gini, yang dilihat untuk jadi kepala regu kan mereka tahu bukan masalah cari muka, yang bisa membuktikan, yang bisa apa ya, bisa menyelesaikan, ya kan, setiap permasalahan di tim itu gitu kan. Bener nggak? Bisa saling nutupin kekurangan timnya. Yang lain ya. Bisa nggak gitu loh, mengcover itu gitu loh. Itu kan bilang kan begitu. Nah, kalau kamu mampu ya silakan aja gitu. Ya intinya sih sah-sah aja ya. Misalkan teman Sultan begitu, sah-sah aja. Jadi juga pengen dong gitu ya. Namanya manusia juga pengen dong dia karirnya naik, nggak mungkin mau di situ-situ aja gitu. Tinggal kita bisa membuktikan nggak. Nah masalahnya nanti siapa yang kepilih ya nggak usah pusing gitu loh. Nggak usah pusing yang nggak usah ambil hati juga gitu. Nggak usah terlalu diambil hati dia ngomong begitu ya. Maklumin aja karena semua juga pasti berharap naik gitu, nggak mungkin turun gitu loh. Tinggal sekarang kan ya istilahnya sih yang penting jangan, kalau mereka sikut-sikutan ya Sultan nggak usah gitu loh. Tinggal membuktikan. Nggak akan salah proses, nggak akan menyalahi hasil. Ingat. Iya, benar. Itu aja sih, itu prinsip itu pegang nih. Jadi jangan terbawa pengaruh. Oh dia mainnya begitu, saya pun harus begitu. Itu dijamin ya, nggak akan bertahan lama. Hitungan tuh 2, 3 turun lagi gitu. Ya nggak, ya biar gimana juga kan supervisor itu kan biar gimana kan dia kan jaminannya dia. Kalau misalkan sampai salah milih kepala regu, ya dia juga bertanggung jawab di atasnya lagi kan. Iya. Ya daripada dia disingkirin buat nutupin kelemahan kepala regu, kepala regu ini karena dia mungkin ada main lah mungkin ya, karena dia dipilih karena ada main nih. Tapi kan mau sampai kapan? Capek kan akhirnya juga. Dia juga kan harus nutupin terus kan. Dia harus nyelamatin dirinya juga kan.
Bener nggak? Bener. Itu. Jadi dia kalau mau aman ya harus nyari kepala regu yang memang kredibel, yang compatible. Udah itu aja. Jadi itu tips buat SPP-nya dong. Iya. Iya, buat nyari yang itu. Dua-duanya Iya, yang dua-duanya. jadi kepala regu juga dia. Yang mau naik pun ya gitu triknya. Iya. Tari muka tetap ada, tunjukkan dengan kemampuan Betul. juga. Ya harus bisa apa ya, bersinergi lah gitu, saling mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu loh. Oke, Kan oke, gitu. oke. Jadi kepala regu itu yang memang benar-benar mengerti, memahami satu sama lain gitu loh. Jadi nggak baper, jangan baper juga gitu. Anak buahnya begini ikut baper ya masalah, repot. Masa ngurus baper orang, kan kita kerja harus profesional. Oke, oke. Gitu. Harus tegas, yang jelas sih. Sekarang selama tuntutannya nggak tegas ya akhirnya ya ditikung lagi sama orang. Benar. Harus tegas, karena dalam pekerjaan itu kalau kitanya nggak tegas ya itulah udah apa ya dunia ibaratnya dunia pekerjaan kayak dunia persilatan, yang bisa apa yang bisa bertahan ya dia yang mental kan, balik lagi yang orang yang tegas ya biasanya mentalnya lebih kuat kan. Iya. Gitu loh, nggak kepancing gitu loh. Oke. Ya. Sip. Oke. Thank you banget ini buat Kak Rosi. Info Sharingnya ya. sharing dan saran Ya itu aja dulu cukup lah ya. puas untuk menjawab Tinggal di dipraktekkan. sharing-sharing pengalaman kita nih. Tinggal dipraktekkan di lapangan. Iya, Oke. Oke. Siap, cukup kali ya podcast Oke. kali ini. Mungkin ada tambahan lagi apa enggak? Enggak, Kita kayaknya cukup dulu ya. Ya Nanti udah. kita buat sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya. Oke. Next episode bahas apa?